Halo Sipilion, Selamat datang di acara baru. Himsi Tech News. Dari Himsi Tech News ini adalah apa, Gan? Jadi Himsi Tech News ini kita akan membahas setiap bulannya yaitu perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia gitu Han. Oh, berarti karena ini situasi pandemi kayak gini, berarti kita bakal bahas mengenai ya situasi-situasi terkini di pandemi ya. Betul. Jadi untuk gimana, topik Gan? hari ini mungkin kita akan membahas tentang teknologi baru dalam bidang kesehatan Han. Apa tuh? Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ya. Lu Iya. tahu kan? Namanya Genose. Oh, Genus yang dari ini ya, UGM ya kalau nggak Iya salah betul. ya. Oh, Jadi ya. itu ditemukan oleh profesor dari UGM gitu. Mhm. Nah, jadi Genose ini itu adalah alat pendeteksi COVID gitu. Nah, alat ini tuh mempunyai akurasi itu sekitar 90%. Jadi hitungannya lumayan Oh. tinggi dibandingin Lebih rapid, besar dari yang rapid ya. rapid yang darah gitu kan. Rapid darah. Hmm. Karena itu sekitar 70%. Iya, mungkin. Nah, itu juga dia bisa menghasilkan hasilnya itu dalam waktu 3 menit doang kan. Wow, Jadi lumayan cepat gitu. ini ya. Jadi Kalau misalkan izin edarnya gimana tuh, Gan? Nah, izin edarnya itu sebenarnya udah ada semenjak 24 Desember silam. Oh, yang tahun kemarin itu. Iya, Namun baru mulai diproduksi massal semenjak tanggal segitu dan kemarin itu baru aja dicoba di Pasar Senen Han. Oh, di Pasar Pasar Senen. Iya, stasiun Pasar Senen itu dicoba oleh Menteri Perhubungan dan juga Luhut. Menteri. Itu oleh keseluruhan dari Pasar Senen itu disidak rame-rame gitu atau baru gimana? diuji coba aja gitu. Oh, diuji coba. Oh, yang ngetes ya Menteri gitu kan. Nah, Si Bambang ini ada menuturkan hasil. Bambang ini siapa Han? Bambang ini Menteri Riset dan Teknologi, Ya, Bambang Brojonegoro. Nah, jadi dia menuturkan bahwa tingkat akurasinya sejauh ini dalam validasi mereka di beberapa rumah sakit mencapai di atas 90%. Nah, apa yang dikeluarkan oleh Genose ini menurut Bambang itu sangat konsisten dengan hasil dari deteksi dengan swab PCR. Selain itu, dia mengatakan bahwa biaya tes dengan Genose hanya sekitar 15.000 per tesnya. Wow. Itu Jadi, jangkau ya. Jangkau banget Itu sih. juga dibandingin kita harus rapid itu kan sekarang harus antigen ya. Antigen, di mana Dan itu antigen itu 250. Iya, standar segitu. Harga standarnya Dan 250. nggak semua kan? orang bisa ya itulah benar. menyanggupi lah, nggak semua orang. Ini ibarat kata dia lebih tingkat presentasinya lebih tinggi daripada rapid yang darah, tapi harganya Biayanya lebih lebih murah daripada yang antigen. Betul. Wah, banget. Dan untuk harga unitnya sendiri itu 60 juta satu unit. Dan itu termasuk ya murah mungkin ya. Murah. Bagi itu Daripada PCR ya. Iya. Alat-alat PCR. Nah, menurut peneliti UGM itu Dian, dia menuturkan bahwa Genose ini tuh dia mendeteksi dari udara yang dihembuskan pasien dalam kantong khusus gitu. Oh. Jadi dia niup kantong gitu. Dan kantong itu dimasukkan ke alat Genose itu dan dianalisis oleh AI. AI. Ya. Oh, berarti dia menggunakan sistem AI di sini untuk mendeteksi virus ya. Betul. Nah, jadi Dian itu menjelaskan bahwa output dari analisis Genose ini yaitu respon sensor dari senyawa volatile organic compounds atau VOC, bukan VOC yang itu ya. Yang dihasilkan beda. Yang dihasilkan oleh virus yang menginfeksi tubuh manusia seperti itu. Nah, jadi sebelumnya dia udah pernah meneliti dulu kan. Oh, berdasarkan berapa pengujian nih, kan? Ada 615 sampel. Wah. Dari 83 pasien positif, 40 pasien terkonfirmasi negatif COVID gitu kan. Dan dia menyebutkan bahwa akurasinya itu di atas 90%. Oh, berarti hampir semuanya tuh dari 600 sekian itu rata-rata lolos ya. Iya, Yang betul. ternyata setelah dites PCR dia lolos, Iya. yang tadinya ini ternyata dites menggunakan Genose ini juga lolos gitu. Wow. Terus juga pengambilan sampelnya kan kita lebih enak gitu loh. Kalau misalnya Iya, karena- cuman ngambil napas doang kan, niup doang. Iya, daripada kayak antigen atau Iya, harus swab gitu kan, itu kan harus sakit dimasukin, kan, wah nggak sakit, nyaman. nggak nyaman. Apalagi dikorek-korek gitu kan. Aduh. Tapi nih Gan, Iya. menurut CNBC Indonesia, ini tuh ada beberapa pertentangan gitu dari para ahli. Nah, kenapa itu tuh kan? Jadi menurut CNBC, ahli itu tidak menyarankan Genose untuk screening COVID. Nah, karena pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI, nah Hermawan Saputra mengatakan penggunaan Genose sebagai screening awal COVID-19 bagi pelaku perjalanan dinilai tidak tepat. Karena apa nih? Karena bahkan dia menyebutkan Genose juga tidak bisa digunakan untuk active case finding atau penemuan kasus baru. Oh, berarti gini Han.
kalau orang yang udah kena COVID di tes bisa hasilnya keluar. Bisa hasilnya keluar. Cuma kalau misalnya untuk penemuan kasus baru itu nggak bisa dipakai untuk alat ini. Mungkin karena akuratannya mungkin ya atau nggak gimana ya. Soalnya kan tadi dibilangnya kalau kata si siapa tadi? Hermawan Saputra. Hermawan Saputra. Dibilang ini nggak bisa digunakan untuk active case finding, jadi nggak bisa menemukan kasus baru gitu. Benar-benar. Atau menjadi kayak alat buat kita perjalanan. Iya. Jadi nggak boleh untuk screening gitu katanya menurut dia. Nggak bisa menentukan kalau lu kena COVID nih gara-gara ini, sebenarnya nggak bisa. Makanya kita juga bingung ya gimana ya. Benar sih. Ini kan penelitian ahli gitu. Nah, tapi pengetesan menggunakan ginos ini pada seorang perokok atau seorang yang mengkonsumsi makanan berbau yang menyengat banget gitu ya, dapat mengurangi keefektivitasan dari ginos ini tersendiri juga kan. Gitu. Nah, adapun pengguna atau pasien yang menggunakan ginos juga disarankan untuk tidak tuh mengkonsumsi apapun selama setengah jam sebelum dia melakukan pengetesan ini. Berarti dia walaupun nyaman digunakan untuk pengetesan, tapi ada syarat tertentu. Ada term and conditionnya buat dia melakukan menggunakan pengetesan melalui ginos ini. Nah, kalau tes ginos itu syaratnya tidak boleh merokok, makan, dan minuman-minuman yang menyengat. Nah, jadi ini bukan untuk screening awal, tapi untuk penelitian dalam kondisi tertentu. Nah, ini perkataan menurut si Hermawan Saputra ini ya tadi. Gue sih sangat optimis ya dengan adanya mesin ini ya, mesin yang baru, ini teknologi baru gitu. Dan gue harap sih kayaknya bisa dikembangkan lagi sehingga bisa digunakan untuk screening gitu. Karena kemarin tuh izin sudah keluar gitu dari menteri kan. Dan kesehatan. Kalau menurut gua mungkin tes-tesnya ini nggak bisa berlaku kayak tes-tes yang sebelumnya kayak seperti tes rapid yang kita sidak ke pasar-pasar gitu. Karena kita nggak bisa kan, ini orang makan apa sebelumnya, udah ngerokok atau enggak. Nah, tapi bisa kita kembangkan melalui mungkin di rumah sakit di mana ada terms and conditionnya dulu sebelumnya kan. Para pasien harus menunggu setengah jam dahulu, nggak boleh makan, minum dan atau merokok gitu kan. Nah, terus baru bisa dites agar tingkat efektivitasnya itu menjadi semakin tinggi sih kan. Atau mungkin gini ya. Kalau misalnya untuk di stasiun itu mungkin belum terlalu bisa digunakan gitu kan ya kan. Tapi mungkin ini bisa jadi alternatif untuk orang yang sedang lagi ini karantina. Oh iya, ya kan? Benar. Orang karantina mungkin dia daripada dia harus keluar lagi untuk swab lagi kan mahal gitu kan. Nah, mungkin dia untuk ngecek perkembangan dia apakah masih positif atau enggak atau tidak, menggunakan ginos ini mungkin bisa dikembangkan. Oh iya, apalagi kita kan punya tempat yaitu di hotel atlet ya? Wisma Atlet. Nah, di Wisma Atlet kan di mana makanan itu kan diatur ya? Oleh kitanya kan. Nah, jadi oleh pemerintah kita bisa kayak sebelum mereka menggunakan alat ginos ini mungkin makanannya bisa diatur untuk tidak menyengat, minumannya untuk tidak menyengat, untuk tidak merokok terlebih dahulu untuk yang merokok gitu kan. Betul. Berarti kita haraplah semoga ini bisa menjadi salah satu solusi gitu kan. Benar. Karena alatnya yang harganya itu murah banget gitu kan. Ramah gitu di kantong masyarakat umum kayak kita. Betul. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan kita bulan ini. Ini per bulan hari ini. Oh, ini per bulan. Jadi kita tunggu berita selanjutnya di bulan depan, semoga bisa lebih panjang lah ya tentunya. Amin. Karena ini mau hujan nih. Karena ini mau hujan. Jadi kita buru-buru. Ini kita di nuansa alam. Kebetulan bagus efek sekarang udah bagus. FST sekarang jadi lebih bagus ya. Terima kasih untuk telah menonton sampai habis nih Sipilion. Jangan lupa ya tinggalin komen juga di bawah, misalnya mau apa nih, mau tahu teknologi apa berita yang ini dong gitu. Iya, boleh banget. Boleh banget. Jangan lupa share ke teman-teman juga ya. Kalau misalnya kalian belum subrek, jangan lupa subrek dulu. Oke, terima kasih Sipilion, bye. Egan dan Farhan out.